Hehehe, welcome back to Saham Upside. Oke guys, tanggal 22 Januari marketnya ditutup merah ternyata. Bagaimana trading hari ini? Yang scalping gimana? Tadi pagi sesi satu sempat ini ya, sempat nyentuh 1% sebenarnya ya guys ya. Namun ada bantingan hingga tutup market tadi minus ya 0,20%. Semoga teman-teman yang scalping hari ini tadi pagi dan sesi 2, sesi satu dan sesi 2 ya dapat cuan kotos-kotos ya. Jangan sampai cut loss. Siapa yang cuan kotos-kotos? Boleh dong, komen-komen dong. Biar nular ya, vibes positifnya biar nular gitu. Biar kita juga kecipratan. Ya, walaupun ada yang cut loss, jangan khawatir gitu ya, market kesempatan di market tuh akan selalu ada gitu. Nggak berarti dengan cut loss hari ini langsung market tuh langsung jelek banget semuanya, nggak. Kesempatan akan selalu ada bagi yang siapa, bagi yang mau belajar ya, bagi yang mau belajar, bagi yang mau mengevaluasi diri salahnya di mana, analisa ya, sehingga ada perbaikan ke depannya guys. Oke. Jadi di video kali ini ya kita akan menganalisa beberapa saham pilihan. Total ada kurang lebih 25 saham. 7 diantaranya sih cukup menarik ya. Dan saya nggak bosan-bosannya menyampaikan bahwa di video saham upside tidak ada ajakan jual maupun beli suatu saham. Tidak ada pom-pom guys ya. Jadi murni edukasi, murni kita analisa biar teman-teman kebagian point of view-nya atau kebagian insight-nya. Oke? Kita mulai dari IHSG terlebih dahulu ya. Dan ternyata di IHSG teman-teman bisa lihat gitu ya. Benar-benar dia tertahan di area resisten become support. Resisten yang jadi support ya. Ketika dia naik, tentu ada penurunan gitu. Dan turunnya di mana? Ya bisa jadi di area resisten ini. Dan kebetulan juga ya di sini kan ada gap ya. Ketika dia lompat gitu ya, marketnya lompat, ini ada gap. Nah, gap ini adalah titik keseimbangan sebenarnya guys. Dan ya ini harus ditutup gitu sebenarnya seperti itu. Pun kalau kita mau cek dari Fibonacci gitu ya, kemungkinan potensi ya, saya nggak mendoakan ya, ini hanya potensi, hanya analisa. Ada potensi penurunannya sampai di level 8.891 ya, dan hingga 8.814. Ya harapannya sih jangan turun dalam ya. Cukup di sini aja di area resisten become support udah bisa mantul gitu ya. Karena kalau turun cukup dalam artinya naiknya pun butuh effort kan. Kita butuh inflow ya dari asing, butuh dana dari asing juga, butuh ya bukan hanya retail ya. Institusi-institusi juga harus masukin duitnya ya ke saham yang sedang berjalan gitu. Dan ya, ini sesuai juga dengan apa yang saya sampaikan bahwa di sebelumnya ini kan naik terus. Nah, ini disebut sebagai rally. Ya, ini sudah saya sampaikan. Dan fase saat ini adalah fase base, fase konsolidasi atau fase sideways gitu ya. Nah, bisa jadi ya guys, bisa jadi ketika fase konsolidasinya selesai, dia bukannya naik, justru turun guys. Ini bisa jadi ada kemungkinan seperti itu gitu ya. Justru turun. Jadi nanti marketnya adalah rally based drop. Nah, bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan metode supply and demand, nah ini akan tahu pasti rally based drop gitu. Ini yang dikhawatirkan sebenarnya ya. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan bersama jangan sampai marketnya crash gitu ya, turun berhari-hari, berminggu-minggu jangan sampai. Tapi kalau kita mau lihat secara weekly ya, secara weekly kalau kita mau lihat memang marketnya itu super bullish ya. Marketnya bullish banget. Kalau kita cek juga, area resisten terdekat tuh ada di sini, yaitu di 7.924. Ini area resisten terdekat. Apakah nantinya akan ke sini? Ya belum tentu juga, gitu ya. Ini kan hanya berdasarkan analisa teknikal, bisa jadi salah juga. Tapi kalau berdasarkan analisa teknikalnya seperti ini ya, kita harus menyiapkan strateginya guys, gitu ya. Jangan sampai. Nah, ini ya yang terpenting kalau saya sampaikan, jangan sampai nih dia patah tren. Karena kalau udah patah tren, nih ya, tren line ini kan tren line. Kalau dia udah patah, dia nerobos tren line ya, artinya dia akan apa? Ada potensi ke bawah, ada potensi jadi downtrend. Ini kan masih uptrend kan? Ya, ini masih uptrend dan ya itu tadi ciri-ciri downtrend adalah dia patah tren. Nah, di sini ya.
dia akan patah lalu melanjutkan penurunannya. Ya jangan sampai gitu ya. Karena kalau udah turun artinya market atau IHSG kepercayaannya menurun guys. Ya, trustnya menurun kalau apa sampai crash gitu ya. Trustnya menurun dan asing melihatnya ini antara dua, ini momentum buat mereka buy, buat mereka koleksi gitu ya, saham-saham yang bagus, atau momentum mereka untuk ninggalin IHSG itu yang bahaya. Oke, gitu ya untuk review singkat IHSG-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami gitu ya kondisi saat ini. Oke, kita langsung ke saham yang pertama, yaitu ada Bumi. Ya, nah ini saham Bumi juga lagi rame banget ya hari ini diperbincangkan karena turun sampai -9%. Ya, ada yang udah beli di pucuk gitu, sekarang posisinya sedang floating loss. Ya, tetap bersabar kalau menurut saya gitu. Dan tetap disiplin ya. Jadi sabar aja nggak cukup guys. Kita tetap harus disiplin. Namanya trading ya harus disiplin ya nggak sih? Ya kan? Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa di sini, ini kan area ini ya, area support nih, ya, area support kuat ya, support kuat. Saya namain dulu ya. Ini kan area support kuat. Dan area support kuat ini jadi area terakhir ya, yang menandakan dia ini masih uptrend ya gitu. Kalau ini ditembus guys, kalau ini ditembus, ini justru bahaya gitu ya. Kalau ini kan posisinya naik terus gini. Ini kan saat ini masih di sini. Nah, kalau ini ditembus, justru ini bahaya. Kenapa? Karena ini fixed downtrend ya. Jadinya ini low yang lebih tinggi, nah yang di bawah sini nanti low yang lebih rendah. Artinya terbentuklah lower low ya. Dan high-nya ya nanti kesempatan untuk jualnya pasti ketika dia rebound gitu. Reboundnya bukan untuk kembali uptrend ya, tapi untuk melanjutkan penurunannya. Itu yang bahaya sebenarnya ya. Jadi secara teknikal sih saham Bumi buat teman-teman yang masih menggunakan banyak indikator di dalam trading sahamnya, kapan tobatnya? Emang nggak kapok dikasih sinyal palsu terus sama banyak indikator? Apalagi banyak kelemahan kalau kita menggunakan banyak indikator. Salah satunya adalah candle-nya pasti kecil-kecil banget kalau teman-teman menggunakan banyak indikator. Itu yang pertama. Yang kedua, kelemahannya adalah menurunkan tingkat conviction teman-teman. Teman-teman akan jadi bingung ketika indikator A ngasih sinyal buy, sementara indikator C ngasih sinyal jangan entry, jangan buy gitu. Nah, teman-teman akan bingung hingga akhirnya teman-teman melewatkan kesempatan untuk masuk di saham tersebut. Atau ya yang ketiga teman-teman misalkan jangan entry, teman-teman malah entry, akhirnya apa? Beli di pucuk. Terus berakhir dengan apa? Berakhir dengan cut loss. Maka dari itu ya, saya membuatkan e-course mahir analisa teknikal ya, biar teman-teman tuh belajar ya, biar teman-teman tuh bisa menganalisanya secara mandiri, nggak bergantung dengan orang lain, nggak bergantung dengan kelas-kelas yang ada di luar sana. Jadi benar-benar teman-teman bisa mengandalkan kemampuan teman-teman sendiri. Ya, benar-benar teman-teman bisa mengandalkan kemampuan teman-teman sendiri sehingga apa tidak terjebak lagi dengan sinyal-sinyal palsu. Ya, di Mahir Analisa Teknikal ini ya harganya cukup terjangkau, cuma 249.000 dari 1,5 juta ya. Terus di dalamnya juga ini berupa video ya, bukan e-book, bukan PDF, tapi berupa video. Biar apa? Biar teman-teman bisa lebih mempelajari gitu ya. Dan 10%-nya teori, 90%-nya praktek kita teman-teman ya. Bukan hanya teori doang yang besar gitu, tapi justru porsi prakteknya yang lebih besar. Dan di dalamnya juga teman-teman bisa mempelajari risk management atau trading plan. Bagaimana cara membuat trading plan yang baik ya? Bagaimana cara menentukan titik entry yang tepat, titik stop loss yang tepat, atau bagaimana cara membuat money management yang baik gitu. Nah, ini semua ada di dalam Mahir Analisa Teknikal. Insya Allah cukup worth it bila teman-teman membeli ini. Ini bukan e-course tempat ngasih sinyal, bukan e-course tempat pom-pom, tapi ini e-course tempat di mana teman-teman bisa belajar analisa teknikal secara mandiri, ya, dengan lebih baik, dengan terstruktur. Mungkin di luar sana di YouTube banyak ya yang memberikan edukasi analisa teknikal, tapi yang terstruktur ya sudah saya buatkan di dalam e-course Mahir Analisa Teknikal. Ya, gunakan kesempatannya sekarang teman-teman sebelum harganya naik. Untuk saat ini ya, per hari ini tanggal 22 Januari, kondisinya masih uptrend. Kita nggak tahu besok tanggal 23 Januari ya, apa dia langsung
nembus dengan body candle dan dengan volume ya. Hari ini aja volumenya juga cukup besar ya di atas MA20 ya gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan sebenarnya secara teknikal. Nah, dan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat secara analisa transaksi, beberapa hari ini juga asing ya pada keluar. Ya mungkin ada YU juga, ada Cendong juga kan. Tapi kalau melihat ini, ya sebelumnya saya jelasin dulu. Di analisa transaksi ini, yang ungu ini menandakan foreign, menandakan asing. Yang orange ini menandakan retail. Yang biru ini menandakan institusi gitu ya. Artinya kalau yang ungu ini ke bawah, berarti banyak yang jual. Lebih banyak yang jual dibanding yang beli. Nah, beberapa hari ini atau beberapa waktu ini justru ya yang ungu cenderungnya itu di bawah ya, bukan di atas. Seringnya gitu ya dalam beberapa waktu ini. Bahkan dari November gitu ya, cenderungnya ya, tidak selamanya gitu. Kalau kita melihat justru ya yang retail-retail ini yang masuk tuh, retail-retail ini. Oke? Dan institusi juga masuk ya. Nah, kalau melihat dari situasi ini ya memang saat ini ya retail lah yang kompak atau yang banyak mengakumulasi dalam beberapa waktu ini. Ya, tapi kita lihatlah secara broksumnya ya. Tanggal 22 Januari ya seperti biasa YU ya 342 miliar dan yang akumulasi yang menarik sebenarnya ada AK dan ZP terus ada BK ya. Dia nahan nih di 365. Nah, pertanyaannya kenapa nggak ketahan gitu kan? Kenapa nggak ketahan justru harga sekarang jadi 348. Bisa jadi ketika AK sedang sebenarnya dia nggak floating loss ya. Dia hanya nambah muatan. Kita cek aja dari tanggal 1 Januari. Apa yang terjadi dengan saham Bumi di tanggal 1 Januari. Nah, kelihatan ya Excel Smart Money ya. Antara Smart Money atau memang full retail. Tapi kalau full retail ini 760 miliar kan. Gitu. Nah, di sini kita fokus ke AK dan SS saja. AK-nya sendiri ada average di 424. Nah, mungkin kurang jauh kita mundurin lagi sampai berapa bulan? Sampai Agustus Juli kali ya, biar biar kejauhan kan. Kita mau lihat aja. Ternyata AK malah nggak ada dari bulan Juli ya, kejauhan mungkin ya. Agustus mungkin ya. Kita cek. AK belum nggak ada malah ya. AK nggak ada. XL-nya masih ada di sini. Masih banyak. XL-nya 1 triliun. Ternyata banyak banget. Dan kalau kita cek dari September, 1 September, apakah asingnya ada? Belum ada ya nampaknya ya. Oke, kalau gitu Oktober terakhir deh ya. Kalau Desember kan udah deket ya waktunya. Nah ya, di sini dari Oktober pun kalau kita cek XL, SSXL masih nomor satu ya. XL masih nomor satu dan di nomor duanya tetap SS ya. Dan di nomor tiganya ada YP, ada CC, ada XC. Nah, anggaplah yang nomor satu Excel ini adalah Smart Money. Nah, Smart Money-nya ini posisi dia average-nya ada di 297. Oke lah, mungkin Excel masih ada retail-retailnya kan. Kita ke SS-nya deh. XSS itu ada average di 304 gitu ya. Jadi dia masih floating profit, makanya santai aja. Nah, kita mau tahu nih sebenarnya AK kan akumulasi hari ini ya. Dia tuh average-nya di berapa? Itu yang mau kita ketahui kan sebenarnya gitu ya. Nah, kita coba cek di tanggal 1 Desember terakhir nih, kesempatan terakhir. Nah, AK punya average tuh di 370 ternyata. Gitu. Ya, nanti kasih tahu saya ya, apakah kita mesti mundur lagi sampai 1 Januari 2025 biar tahu nih AK tuh sebenarnya average-nya berapa. Cuma dari 1 Desember ya, tadi kita ngecek dari tanggal 1 Agustus ya. 1 Agustus dia nggak ada, AK baru muncul di 1 Desember ya. Dia ada di 370 rupiah gitu ya. Di 370 yang mana ya floating loss kalau melihatnya dari 1 Desember. Dan BK-nya ya sama, kurang lebihnya tuh. BK juga di 378. Kalau melihatnya dari 1 Desember 2025, coba kita cek dari Januari biar valid ya. Kita cek dari 1 tahun. Nah, 1 tahunnya Bumi. Nah, ini ya. Tetap ya, XL, YP, SS ya. Di 222 tuh SS malah. XL di 263, 1,83 T. Wow, amazing. Kalau lihat dari 1 tahun ke belakang, ya. Jadi yang perlu teman-teman cross check adalah apakah benar nih si
AK ataupun BK gitu ya, memang punya average bawah. Kalau nggak punya, berarti memang dia sedang average down, ya, averaging down gitu. Kalau nggak punya, tapi kalau punya itu yang patut waspada. Dan nampaknya sih belum punya, nampaknya ya. Koreksi kalau saya salah ya, gitu ya. Koreksi kalau saya salah. ZP pun begitu ya, dicek tuh harus dicek dia average-nya berapa gitu. Nah itu ya, kalau memang teman-teman mau mengandalkan broker dari AK ataupun ZP gitu. Nah kita tahu lah kalau YU jualan terus kan akhir-akhir ini gitu ya. Kita tahu dan ada PD juga dia jualan 180 miliar. Nampaknya ini juga smart money ya. Atau mungkin ada retail yang cut loss ya. Jadi batas terakhirnya tetap tadi ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya. Begitu untuk saham bumi ya, harus dicek batasnya adalah di sini ya, di 330. Kalau itu jebol, ya udah fix dia downtrend teman-teman. Jebolnya dengan body candle dan volume ya, dengan body candle dan volume. Namun kalau kita cek secara weekly-nya, kita cek dulu ya. Nah, secara weekly-nya tentu lebih jauh gitu. Secara weekly lebih jauh. Kenapa? Karena resisten atau resisten become support weekly ini ada di sini. Ada di kisaran 248 ya. Ada di kisaran situ. Dan kalau kita mau tarik lebih jauh, ya di sini juga ada sih sebenarnya area resisten become support nih. Ya, dia dari area 356 teman-teman. Yang mana sekarang udah ditembus ya. 356 tuh udah ditembus. Nah, sebenarnya tinggal dikit lagi ya, dia mencapai area resistennya ya, yang ada di sini. Tapi dia kan nggak boleh melewati area 500-an ya. Khawatirnya dia nggak jadi masuk MSCI gitu. Kalau berhasil aja gitu ya, dia bisa membentuk suatu pola gitu. Oke, gitu ya untuk analisa bumi tanggal 22 Januari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan ke teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan mau tetap hold atau tetap ya udah cut loss aja gitu ya. Balik apa? Silakan teman-teman pertimbangkan dengan baik-baik. Oke. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Dewa. Nah, di saham Dewa sama hari ini juga dia terkoreksi ya. Dan ini udah saya gambarkan ya area Fibonacci-nya dan saya gambarkan juga nih area resisten become supportnya. Nah di area resisten become supportnya ini ya semoga ada pantulan ya. Mungkin teman-teman yang belum terbiasa ya analisa teknikal mungkin ini menganggapnya wah ada fixed downtrend nih. Belum. Mungkin kalau melihat sini iya gitu, tapi ternyata ya dia harus melewati beberapa fase dulu gitu. Dan stop loss terakhir ada di sini nih teman-teman, batas stop loss terakhir. Ada di kisaran 515 ya. 515 gitu. Nah, di Golden Fibonacci berharapnya sih ada pantulan ya di sini ya. Di 590 sampai 650. Berharapnya sih ada pantulan. Karena turunnya sekarang pun volumenya masih di bawah MA20 ya. Jadi kemungkinan memang tidak ada tekanan jual yang sangat masif gitu ya. Masih dalam inilah batas toleransi. Kecuali ya dia volumenya turun terus apa volumenya tinggi, harganya turun, volume tinggi, udah fix fix ini dia distribusi. Oke, itu untuk saham Dewa secara teknikalnya, batasnya udah kita cek secara analisa transaksinya ya. Kalau dari grafik ini, gambar ini, yang ungu ternyata kita didominasi ya saham Dewanya itu tidak ini ya, tidak ada yang dominan ya. Tapi kalau kita lihat secara broksum, ternyata hari ini YB, YU, CC. Nah, ini ya. YU, YB, dan CC diikuti retail nih XL. Mungkin dia average down bisa jadi. Atau mungkin dia baru masuk bisa jadi juga gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah YU dan BK di sini ya. YB boleh deh institusi kan. Gitu ya. Dan kalau kita cek dari tanggal 1 Januari, ternyata dia yang akumulasi ya masih banyak Excel ya. Excel di sini kayaknya ini ya, si smart money-nya ya, 413 miliar ya. Sementara YB tadi mana YB? YB di posisi nomor berapa tuh? Dia baru akumulasi kembali dia ya. Dan kalau kita cek 1 minggu ke belakang, kita cek 1 minggu ke belakang dia ada di top 4 sih.
490.000 dengan 36 miliar. Oke. Dan si AK ini dia jualan 93 miliar. Ya, 2 minggu terakhir lah kurang lebih. Oke. Jadi seperti itu. Nampaknya besok sih masih akan ada koreksi ya untuk Dewa ya. Karena melihat ini ya. Forennya masih aktif di ZP jualan dan di sini foreign di sebelah bayarnya masih belum aktif untuk akumulasi. Dia masih wait and see nampaknya sih. Seperti itu ya untuk Dewa. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada PTRO. Ya, hari ini saham-saham Konglo banyak yang ini ya tumbang. Ya wajar, koreksi wajar gitu ya. Cuma kita lihat koreksinya sampai mana. Dan teman-teman perlu lihat ya untuk saham PTRO secara kasat mata ya bahwa di sini ada harga turun diikuti dengan volume turun. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya ya. Harga turun, ini volume naik maksud saya gitu ya, mohon maaf ya. Harga turun, volume naik. Nah, ketika harga turun, volume naik, ini ada yang niat distribusi. Memang ada yang niat jualan. Entah kepentingannya apa, ya saya juga nggak tahu kepentingannya apa gitu kan. Ya nanti kita lihat aja analisa transaksinya ya. Dan kalau kita cek ya secara analisa teknikal, dia, nah ini ya, dia ini ya, sebelumnya ada di sini supportnya nih. Nah, ini ya supportnya. Dan ternyata ya kalau kita lebih detail, ini sempat dijebol. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan supportnya tuh bukan di bawah, tapi di sini teman-teman ya. Di sini. Nah, gitu. Jadi kalau jebol di 10.275 atau 10.250 gitu ya areanya, ia menandakan fixed downtrend gitu ya. Karena di sini udah ininya low terakhirnya ya. Low terakhir sebelum kenaikan. Jadi kalau ini ditembus, ini menjadi low yang lebih tinggi, yang bawahnya menjadi lower low, low yang lebih rendah. Itu secara teknikal ya, dia udah terbang cukup tinggi lah. Udah sangat tinggi, bukan cukup tinggi lagi ya untuk PTRO. Jadi seperti itu gambarannya. Kalau kita cek ya secara analisa transaksi, memang beberapa waktu ke belakang foreign banyak yang akumulasi, sementara institusi banyak yang keluar. Tapi kalau kita lihat hari ini ya, HP, nah ini terafiliasi ya sama ownernya ya, gitu ya. Nah, HP 120 miliar, sementara yang jualan justru memang foreign, YU, KZ, ya terus ZP, ada RX, ya sementara di sini AK ada di top 5-nya doang. Jadi kalau saya melihat ya ini mode defensif ya, mode defensif biar nggak guyurnya lebih parah. Tapi pertanyaannya ini seberapa kuat ditahannya gitu ya. Kalau si YU jualan terus atau KZ jualan terus. Kita lihat dari tanggal 1 aja deh. Nggak usah jauh-jauh ya. Nah, kalau dilihat dari tanggal 1, memang YU ada akumulasi, mesti akumulasi, berarti dia mesti punya barang. Ya, hari ini nggak dijual habis berarti sama si YU kan. Kalau kita lihat 2 minggu ke belakang, nah kan, AK dia akumulasi itu 327 miliar. Sementara PD jualan 303 miliar, dan ada AZ ya, Sukor 384 miliar. Di average-nya 12.000. Ya, sekarang aja harganya 10.000. Oke. Jadi saat ini sebenarnya floating loss ya kalau dari tanggal 12 Januari. Kalau kita mundur lagi ya waktunya bisa jadi average-nya masih di bawah. Oke, gitu ya untuk saham PTRO. Kita lanjut ke saham KPP yang lain ada BRPT. Nah, di saham BRPT ini sudah saya ini ya saya tandai itu ya. Titik low-nya ada di sebelah sini dan teman-teman bisa lihat di sini dia bertahan di area resisten dan kebetulan memang di area golden zone Fibonacci-nya ya. Mudah-mudahan sih ada konfirmasi untuk reversal, mudah-mudahan gitu. Karena ini di area golden zone Fibonacci-nya kan, gitu ya. Ini secara teknikal. Kalau kita lihat secara weekly, ya weekly-nya sama ya sebenarnya ya. Weekly-nya nggak jauh beda dengan daily-nya. Jadi ini area yang ya diharapkan sih terjadinya pembalikan arah. Diharapkan seperti itu. Tapi kalau kita lihat secara analisa transaksinya,
Justru foreignnya keluar ya. Ini kalau dari grafik ini ya. Dan kalau kita masuk ke Broksumnya, ada AI yang jualan 70 miliar. Yang nampung ada NI 52 miliar, ZP, terus ada PD ya yang paling banyak memang NI ya. NI. Nah, NI ini punya kepentingan nggak buat naikin harga gitu ya. Dia sekarang average-nya 2846 ya per hari ini ya. Tapi harganya kan 2750. Dia yang nahan sih memang. Cuma nahannya sekarang posisinya floating loss kalau hari ini doang. Tapi kalau kita cek dari tanggal 1 Januari ya. Nah, ternyata NI di top 3 dia ada 59 miliar dan average-nya masih tinggi dia. Berarti NI ini average down ya. Bisa jadi seperti itu. Oke. Jadi gitu untuk saham BRPT kemungkinan besok masih akan melanjutkan koreksinya. Mudah-mudahan secepatnya bisa reversal lah ya. Amin. Oke, ada BRPT tentu kita ada CDIA dan di saham CDIA ini kalau kita cek ya. Nah, ini mirip-mirip dengan BRPT tadi ya, gitu ya. Karena dia sedang berada di area Golden Zone, bahkan udah melewati sih sebenarnya. Ini kalau berdasarkan weekly ya, weekly kan kelihatan jelas banget ya tuh ya. Weekly kan kelihatan jelas banget. Ya mudah-mudahan langsung ada reversal ya. Jangan sampai nembus low-nya gitu ya, karena kalau sampai nembus low ya, ini low-nya ada di area 1290 sampai 1275. Kalau nembus, ya udah berarti fix downtrend. Kita tinggal nunggu sinyal-sinyal pembalikan gitu ya. Oke ya, gitu secara teknikal. Dan kalau secara analisa transaksi, kita lihat Broksumnya, nah ya, foreignnya keluar, AKYU ya pada keluar. Sementara di sisi buyer, apa retail yang masuknya YP, NI ya, terus ada CP. Nah di sini OD di top one buyer. Jadi kalau belum ada kepentingan buat naikin, ya nampaknya sulit ya. Memang harus dari inflow foreign ya. Seperti itu untuk CDIA. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yang mau rack issue Jumbo ya. Kita ke saham yang berikutnya yang mau rack issue kedua ya. Bufa. Nah, di Bufa ini candlenya bentuknya apa? Bearish engulfing ya. Dia nutupin body candle sebelumnya dan berpotensi melanjutkan penurunan. Ini kan sama tuh ya dengan ini dia turun tuh. Turunnya juga cukup jauh kalau kita ukur dari penurunannya, kita cek ya dari sini ya. Dari sini ke bawah dia turun hampir 20%. Kalau muncul candle ini ya mudah-mudahan enggak sih gitu ya. Ini kan hanya analisa ya. Batasnya sampai mana? Batasnya sampai sini nih. Ya, ini area resisten ya. Kalau kita mau tarik secara Fibonacci, ya, secara Fibonacci, nah ini di sini di 1620 sampai 1430 itu Fibonacci-nya. Jadi kalau teman-teman mau akumulasi, perhatikan area ini, gitu ya. Perhatikan area ini dan ya jangan sampai tembus nih area support yang ada di sini nih karena kalau tembus ya ini fix downtrend gitu ya. Jadi kita pantau area-area tersebut lah, area-area pentingnya ya ketika market sedang seperti ini kondisinya sedang merah. Jadi tunggu sinyal-sinyal reversal aja sebenarnya teman-teman. Nah, secara analisa transaksi, foreignnya kalau di sini grafiknya keluar ya. Foreignnya pada keluar dan ya yang nampung XL ya ini mungkin terafiliasi ya dengan owner dan yang keluar pun di sini ada foreign justru ya YUAK BK ya. Foreignnya keluar 66 miliar. Dia jualan ke Excel dan YJ berarti. Oke. Jadi seperti itu foreignnya keluar. Nampaknya kalau memang masih ada apa ada kepentingan buat jualan, dia akan keluar lagi. Nah, ini yang harus dipertanyakan ya, kenapa foreign pada keluar, pada outflow nih ya. Pada outflow untuk saham-saham seperti ini. Ada apakah gerangan gitu ya? Pasti ada sesuatu. Apakah dia mau nampung harga bawah atau mereka
sekedar take profit aja gitu karena mereka kan udah nampung banyak ya. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi untuk BUFA begitu analisanya untuk tanggal 23 Januari besok. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Mina. Ya ada BUFA tentu ada Mina ya. Dan di saham Mina kalau kita cek secara chartnya atau analisa teknikalnya dia sebenarnya membentuk ini ya apa triangle ya. Namun ya dia breakoutnya justru ke bawah. Sayang banget ya. Padahal kita berharapnya ini adalah bullish pennant kan. Gitu. Dia breakoutnya ke bawah dan kalau kayak gini ya udah fix fix ini melanjutkan ke bawahnya gitu ya. Tapi apakah dia sudah jebol support belum? Gitu ya. Belum. Kenapa? Karena area supportnya ada di sini. Loh, kenapa nggak di bawah? Ya karena di sini dia sudah ini high yang ada di sini kan breakout dia. Nah, ya. Jadi dia breakout di sini terus dia naik. Nah, kalau dia koreksi batasnya sampai mana? Batasnya sampai sini. Kalau koreksi ini ditembus ya udah berarti selesai dia Mina ya. Jadi untuk Mina seperti itu padahal di sini ada area resistnya ya. Namun ternyata dia tidak kuat untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi batas supportnya sih ada di 448 ya. Ada di 448. Area supportnya ada di sekitaran situ gitu. Tapi kalau kita lihat hari ini sih memang di atas volume ya. Volumenya di atas MA20 ya. Harga turun, volume di atas MA20 ya ciri-ciri distribusi sih gitu ya. Kalau kita cek hari ini Broksumnya seperti apa analisa transaksinya. Nah, XL ya yang nampung apakah ini retail ya bisa jadi. XL, YP, ya dia nampung, yang keluar ada ZP di sini 15 miliar kan. Terus ada GR 9 miliar. Jadi ya bisa melanjutkan penurunan nih sih untuk Mina ya. Oke gitu ya untuk saham Mina. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, saham perkapalan. Ya di saham perkapalan yaitu ada Bull. Apa yang terjadi di saham Bull? Ya, apakah sama seperti saham Mina ataupun saham Bufa atau justru dia berbeda? Ini saya reload dulu ya, kayaknya gangguan sinyal. Oke, kita lanjut ke saham Bull. Nah, di saham Bull pun dia muncul candle bearish engulfing. Ya, sama seperti yang ini nih, di tanggal 12 Januari. Ketika muncul, besokannya justru melanjutkan penurunannya, teman-teman. Ya, jadi untuk tanggal 23 Januari, secara teknikal, ya, masih dianggap ya melanjutkan koreksinya untuk tanggal 23 Januari secara teknikal loh. Nah, kalau kita cek secara analisa transaksi, apa yang terjadi di saham Bull? Dan secara analisa transaksi, ternyata retail juga masuk ya, NI, YP, XC, mesti masuk di buyer. Tapi top one buyernya ada CP. CP siapa nih ya? Apakah dia smart money atau bukan? Yang jualan tuh TS ya, 11 miliar, YU, LG. Nah, ini yang jelas CP ini kayaknya smart money ya. Dia coba nahan ada. Apakah dari tanggal 1 Januari CP ini akumulasi? Ternyata tidak ya. Atau dari tanggal 12 apakah dia smart money-nya? Ternyata tidak gitu ya. Baru hari ini dia ternyata akumulasi top one buyer. Nah, pada dia sebelumnya justru yang jualan ya jualan paling banyak tuh di top one seller ya. Coba kita cek dari tanggal 1 Januari tadi di top one seller ya dia dia ini ya dia distribusi dan hari ini kayaknya dia mulai akumulasi kembali atau mulai dari Senin. Senin dia akumulasi. Ternyata iya ya. Dia Senin akumulasi dengan average 619. Ya, biasanya kalau mau average-nya turun ya dia averaging down ya. Dia dia akan turunin harganya dulu untuk nambah muatan biasanya seperti itu ya. Gitu ya untuk saham Bull, kita lanjut ke saham hari ini top gainernya yaitu MLPL ya. Jadi setelah tadi kita bahas review saham Konglo, saham perkapalan, nah sekarang MLPL. Di saham MLPL ini justru kebalikannya nih. Di saat market merah dia naik ya. Naiknya dengan volume lagi kan. Wow ya. Naiknya luar biasa juga 11% teman-teman. Nah ini ya sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa ini masih dalam kondisi uptrend. Ya, taunya dari mana? Ya, taunya dari support ya. Terus ya, dia ada minor resistennya di mana? Di 184. Tapi di sini juga ada minor resisten, teman-teman. Ya, di sini nih.
di 163 teman-teman. Itu ada area minor resisten dan kalau ini dijebol ya nampaknya sih akan membentuk suatu pola. Kira-kira pola apa teman-teman? Ayo, yang tahu boleh disebutkan pola apa? Komen-komen aja nanti ada hadiah deh. Apa ya hadiahnya ya? Secara weekly coba kita cek ya. Secara weekly di MLPL ya terkonfirmasi sih sebenarnya dia masih dalam kondisi uptrend. Dan secara analisa transaksinya hari ini ya ternyata yang naikin tuh XL ya 4,5 miliar. Di sini juga ada AK ke trigger ya algoritmanya dia ke trigger beli pada akhirnya CP di sini dia 2,94 miliar. Tapi XL dan CP ini punya kepentingan nggak nih? Ya, kalau nggak punya kepentingan atau bukan smart money ya sulit buat naik lagi sih. Ya mungkin saat market crash doang dia bisa naik kan. Tapi kalau kita lihat dari tanggal 1 Januari, Excel masih di top one buyer ya 4,4 miliar. Dan kalau dari tarik hari Senin, ya dia ternyata udah akumulasi 5,5 miliar. Ya kita anggap mungkin ini smart money, ya smart money. Ya mudah-mudahan bisa ngangkat harga. Mudah-mudahan. Jadi MLPL ada potensi, ya ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya di tanggal 23 Januari besok. Oke gitu ya. Untuk MLPL kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada LPKR. Nah, di saham LPKR ini sebenarnya saham yang ya pada nggak nyangka juga hari ini akan ini ya naik kencang banget sampai 30%-an gitu ya. Dan ini sudah digambarkan gitu ya, sudah kita pernah gambarkan. Ini area, oh sekarang dia area Fibonacci-nya ada di sini ya. Kita pindahkan area Fibonacci-nya. Nah, di sini menjadi area support terbarunya. Dan kebetulan ini pas banget ya, resisten become support. Benar-benar nyentuh support baru dia naik lagi. Dan sekarang ya, area golden zone Fibonacci-nya ada di kisaran 102 sampai 108. Jadi teman-teman jangan kebiasaan kita ngejar kereta yang lagi ngebut ya. Dia pasti ketabrak. Ya tunggulah koreksi baru entry gitu ya. Dan kalau lihat di sini, nah ini kan area yang ini ya sudah ditembus. Targetnya sampai mana? Targetnya sampai 135 sebenarnya tuh. Ya, dia ada resisten selanjutnya di 135. Nah, di sini ya. Kalau ini tembus ya dia akan membentuk suatu pola. Tentunya ditembus dengan volume. Nah, volumenya aja sekarang tinggi gitu ya. Bagus sih sebenarnya ini momentum sih. Kita lihat gitu ya besok apakah dia akan naik kembali. Tapi kalau dilihat dari ini ya harusnya sih naik lagi ya. Tapi kalau besok ada aksi take profit, kita nggak tahu nih. Kita cek aja. Hari ini yang jualan ZP itu ternyata. Dia jualan 43 miliar ya yang nampung PDXLCP. Nah, ini kayaknya 4 ini sama MG malah ya. 4 ini kayaknya punya smart money gitu ya. Nggak bisa diremehin juga sih. Ini punya smart money. Nampaknya sih akan ada kepentingan gitu ya. Kalau kita cek sih saat ini sedang floating profit ya mereka ya 119 sekarang harganya di 128 ya siap-siap ada aksi take profit besok gitu ya untuk LPKR karena kenaikannya udah cukup tinggi dari 100 berapa tadi dari 119 ya ke 128 coba kita ukur ya teman-teman ya kenaikannya berapa dari 19 ke 128 udah 7% ya cukup bagi mereka untuk take profit sih teman-teman gitu ya untuk LPKR jadi hati-hati waspada untuk holdernya yang punya LPKR dari bawah jangan serakah ya take profit aja secukupnya oke kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Inet. Nah di saham Inet nah ini menarik nih teman-teman ya. Di saham ini hari ini ya turunnya sih nggak tajam ya, cuma 1,79%, volumenya di atas MA20 dan ya dia masih tergolong uptrend sih, ya kan? Karena area resistnya di sini, terus ada area supportnya di sini di 382. Ya saat ini dia kita anggap sebagai konsolidasi lah ya, area konsolidasi atau sideways ya, karena setelah drop dia kan membentuk base ya konsolidasi ya mudah-mudahan habis itu rally gitu. Jadi drop base rally ya berharapnya sih seperti itu. Amin. Oke, itu secara teknikal kalau kita lihat weekly-nya pun ya sama sih gitu ya. Di weekly juga dia kan titik tertingginya sekarang gitu ya. Kalau kita lihat secara analisa transaksi,
ya YPOD, YJGR. Terus di sisi kanannya retailnya pada keluar XL, XC, PD ya. Harusnya sih kalau memang ini institusi ataupun smart money, dia bisa lah naikin besok. Karena kan XL, XC-nya udah pada keluar nih ya. Terus PD juga udah ikutan keluar gitu. NI udah hidup ikutan keluar. Ya bisa dong naik harusnya ya. Untuk Inet sih ada potensi ya tanggal 23 Januari untuk melanjutkan kenaikan ya mudah-mudahan amin ya. Kita lanjut ke saham yang berikutnya ada Raja. Ya, setelah kita bahas ini tentu kita harus bahas Raja. Ada apa di saham Raja? Oke, di saham Raja ini sebenarnya sudah menyentuh area Golden Zone Fibonacci-nya ya. Dan dia sudah break ya, sudah tembus area Golden Zone Fibonacci-nya. Namun dia masih dalam kondisi uptrend. Nah, ini batas terakhir jangan sampai tembus nih. Di 5575 sampai 5550 ya. Kalau ini ditembus udah berarti fix downtrend ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya dari harga bawah ya udah take profit aja, jangan sekedar take picture. Kalau kita cek dari weekly-nya pun sama ya. Nggak ada yang berbeda, teknikalnya, nah batasnya tetap sama. Dari analisa teknikalnya atau dari analisa transaksinya kita cek, hari ini BK dia jualan 14 miliar, yang nggak ada yang dominan sih, AG doang nih. Dia akumulasi 26 miliar ya. Jadi si AG ini dia beli dari BK dan OD ya kebanyakan. Terus diikuti oleh retail NI XC YP ya. Terus juga ya Excel ada di sini ya. XC ada di sebelah buyer, Excel ada di seller. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ya kuat nggak nih AG nahan ya si siapa? Nahan si sellernya. Kalau kuat ya harusnya bisa balik naik nih. Nah, saat ini kan AG sudah floating profit ya. Average dia di 6.051, sementara harga sekarang di 6.075. Ya, walaupun tipis gitu ya, tapi sudah floating profit, ya bisa jadi besok take profit sih untuk Raja. Gitu ya. Jadi untuk Raja ada kemungkinan koreksi lagi. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Ratu. Nah, di saham Ratu ini kalau kita lihat secara teknikal ya mirip-mirip sih sebenarnya dengan Raja ya. Nah, mirip-mirip kan? Dia sedang berada di area Golden Zone Fibonacci-nya gitu ya. Dan kemungkinan masih melanjutkan ke bawah, teman-teman. Oke? Dan kalau kita cek secara weekly hampir sama, ya nggak ada yang beda. Kalau kita cek secara analisa transaksinya, nah, ternyata si XLPD ya jualan dan yang nampung KZOD SQ ya top 3-nya. Nah, tinggal lihat aja nih apakah SQ-nya ini dia kan sekarang floating loss ya. Dia lagi floating loss per hari ini ya. Kita nggak tahu average-nya di mana, tapi sedang floating loss. Nah, apakah dia mau nampung lagi di di harga bawah atau justru dia akan cut loss atau jual barang? Kita nggak tahu juga. Oke? Gitu ya, untuk Ratu sih akan melanjutkan potensi penurunannya. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu ada saham kita bersama, yaitu Antam. Ya, Antam secara teknikal kita cek ya, setelah kemarin dia naik cukup tinggi ya, karena sentimen emas. Nah, ya kan, hari ini dia juga masih tertahan sih, bagus sih. Kemarin kan naik 3,64% ya. Dia hari ini dia tertahan -1% sih. Kemarin kan close-nya di atas nih, ini dibuka open sama dengan high gitu ya. Tapi ada dorongan beli yang cukup kuat teman-teman. Nah ini yang menariknya di sini sebenarnya ada dorongan beli yang cukup kuat sehingga meninggalkan ekor yang cukup panjang. Nah kalau kita cek secara analisa transaksi, Antam, nah KZ, NIAZ, OD dia akumulasi yang jualan si AK jualan 195.000, KZ ya akumulasi 239.000 ya jauh lebih banyak tentunya kan gitu. Dengan top 3 aja sih sebenarnya ini udah menandakan adanya akumulasi nih dijaga harganya nih biar nggak turun gitu ya. Mudah-mudahan besok masih bisa melanjutkan kenaikannya nih untuk Antam nih karena sentimen emas dunia kan juga masih naik tinggi ya. ATH berkali-kali gitu ya. Jadi ini mesti menjaga apa ya, menjaga momentumnya sih untuk Antam. Jadi ini hari ini sih koreksinya koreksi sehat ya untuk Antam ya. Mudah-mudahan besok bisa lanjut untuk ke utara lagi, untuk naik lagi. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada emas ya.
Di saham emas, nah kalau kita cek nih, di saham emas dia sebelumnya kan berhasil breakout ya. Dengan di tanggal 20 kemarin dia kan naiknya udah 18% sendiri gitu ya. Jadi kalau hari ini koreksi ya kita lihat koreksinya pun bagaimana nih. Koreksinya dengan volume teman-teman ya. Volumenya hampir mirip ya, hampir mirip dengan saat dia breakout. Dan ini yang menyebabkan, nah saya ragunya tuh adalah ketika dia breakout, dia kan breakout ya teman-teman ya. Dia breakout di sini. Bentar ya, saya tandain. Nah, ini kan breakout ya. Dia naik, dia breakout. Namun di sini volumenya malah turun gitu. Volumenya tidak seimbang ya, tidak lebih tinggi daripada volume yang ada di sini. Nah, makanya dia langsung turun lagi nih. Ya mudah-mudahan sampai area resisten become supportnya aja sih ya. Atau kalau kita mau tarik garis Fibonacci bisa ya. Jadi kita tarik aja. Nah, tuh sampai sini nih nanti nih dia nih batasnya nih. 5.400 sampai 5.675 teman-teman. Ya sampai di batas candle-nya nih yang hijau nih. Kalau secara teknikal gitu ya. Kalau berdasarkan analisa transaksinya, hari ini ternyata yang jualan tuh LG ya, 86 miliar. AK ngikut dengan 51 miliar ya di 85 ribu lot. Dan yang nampung CCZP, ya walaupun ada retail ya, XLNIPD. Tapi ada CC. CC apakah dia foreign? Kita cek aja. Nah, CC foreign ya, dia 52 ribu, foreignnya sendiri 52 ribu ya. Jadi CC ini foreign, ZP juga foreign. Ya tinggal kita lihat aja nih ya, besok apakah dia mampu menahan atau justru dia mau harga bawah lagi nih. Ya, karena saat ini ZP pun saat ini floating loss. Ya, kalau kita nggak tahu ya kalau harganya dari bawah ya, tapi untuk hari ini sih dia floating loss. Gitu ya untuk saham emas. Kita lanjut ke saham emas berikutnya yaitu peremasan ya, bukan saham emas ya. Kita lanjut ke saham Archie. Nah, di saham Archie pun sebenarnya kemarin tuh ini ya. Dia di tanggal 20 nih. Ini kan tanggal 20 ya. Nih, ini kan tanggal 20. Dia di tanggal 20 belum valid breakout ya. Belum valid breakout yang ada di sini. Namun terjadi kenaikan harga emas dunia yang kencang sehingga menyebabkan dia gap up ya. Pada akhirnya breakout, breakoutnya tapi tidak sehat teman-teman. Kenapa? Karena dari gap up, dari hasil gap up sehingga apa? Kemarin kan turun pada akhirnya kan, turun untuk gap gitu. Dan benar aja hari ini juga malah dia gap down ya. Tuh gap downnya cukup jauh lagi kan. Makanya untuk saham Archie ini kalau untuk breakout ya harus valid dengan volume, dengan body candle ya kan. Dan berarti untuk Archie ini dia supportnya masih ada di area bawah teman-teman ya. Masih ada di area sini nih di 1540. Bukan di sini ya, tapi di sini. Ini area resisten beacon supportnya nih. Mungkin dia akan menguji di area sini dulu di 1850-an ya. Kalau kita cek secara analisa transaksi, memang AKBKZP ini keluar. Nah, kalau mereka keluar ya udah. Besok mestinya sih harus turun dulu ya, gitu. Karena foreignnya pun keluar gitu ya. Harus turun dulu untuk paling tidak institusinya tuh nampung dari bawah dulu harganya. Gitu ya. Bukan berarti nggak kuat, tapi harus nampung dengan average yang rendah dulu. Oke? Gitu untuk saham Archie, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada MDKA. Nah, di saham MDKA, kalau kita cek ya, ini di saham MDKA sudah berhasil breakout ya sebelumnya di tanggal 20 Januari dan berarti dia supportnya ada di sini di 2940. Dan di sini ini menjadi area resistennya di 3420. Nah, saat ini ya dia akan menguji area resisten become supportnya di 3190 teman-teman. Dan ya mantul sedikit rejection tapi nggak tahu hari esok apakah masih reject atau langsung rebound. Tapi kalau kita lihat secara analisa transaksi ya di sini AK udah jualan tapi di sini ada ZP ya di top 2-nya ada KZ juga ada LG juga jadi ya adu kekuatan sih sebenarnya untuk MDKA. Nah, kalau adu kekuatan gini bisa jadi memang harganya dijaga, teman-teman. Ya, kalau adu kekuatan seperti ini kemungkinan harganya sih dijaga. Jadi ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikannya tanggal 23 Januari
2026. Ya, disclaimer on ya teman-teman ya, disclaimer on. Kita lanjutkan aja ke saham yang berikutnya, yaitu ini ada request ya PSAB dari teman-teman. Ada request dan di saham PSAB secara teknikal gimana kita lihat. Secara teknikal dia masih berada di ini ya, di area resisten become supportnya ya, di sini nih, di area sini di 665, belum berhasil untuk ngejebol ya, belum berhasil untuk ngejebol, dan saat ini kemungkinan dia akan turun dulu teman-teman ya, untuk konsolidasi atau average dari harga bawah untuk ngedobrak ini sih resisten yang ada di sini ya. Dan hari ini dia ada gap down teman-teman ya. Tapi volumenya juga menurun ya. Jadi harga turun, volume menurun, anomali. Kemungkinan harga akan bisa naik kembali esok hari. Kenapa seperti itu? Nah, ini contoh di tanggal 12 ya, 12 Januari dan 13 Januari. Kan 12 Januari volumenya di atas EMA 20 ya. Nah, di atas EMA 20, namun 13 Januari volumenya di bawah tapi harga turun gitu ya. Besokannya naik ya. Jadi ada kemungkinan secara teknikal PSAB ini naik nih besok nih di tanggal 23 Januari. Ya tinggal kita lihat aja besok ya. Secara analisa transaksi sih PSAB ya memang ini retail ya. Retail Excel, YP, terus ada CP juga. Nah, di sisi kanannya ada AK jualan 4 miliar. Ada ada ZP juga di sini ya jualan. Jadi kayaknya sih ya masih akan tertahan sih kalau ngeliat formasi analisa transaksinya seperti ini ya. Jadi untuk PSAB nampaknya masih akan tertahan teman-teman. Oke, kalaupun dia mantul ke atas berarti karena teknikalnya. Gitu ya. Kita lanjut ke saham requestan juga. Ini ada ASA ya. Adi Saran Armada secara teknikal sih, nah ini ya, ini belum pernah kita bahas, kita cek dulu. Nah ini dia berhasil breakout di sini ya teman-teman ya, dia berhasil breakout sehingga ini menjadi area resisten become support dan tertembus ternyata ya, tertembus sayang gitu. Dan kalau kita cek ini menjadi area support yang kuat, support yang valid di 1090. Jadi kalau dia nembus ke sini, ini baru dikatakan downtrend. Tapi kalau masih sekitaran sini di tengah-tengah sini sideways ya, ini masih dalam kondisi uptrend mengumpulkan barang untuk apa jebol lagi nih ya, area resisten ini di 1230 dan area resisten yang kuatnya ada di sini di 1315. Itu secara teknikalnya teman-teman, dan kalau kita cek secara weekly pun ya sama ya, valid berarti. Nah, dan kalau kita cek, nah ini ya, dia di atasnya pun masih ada resisten lagi. Jadi ada 3 resisten yang harus dia tembus. Mantap teman-teman. Kita lanjut ke analisa transaksinya. Nah, kalau formasi begini, ini formasi yang menandakan dia sedang apa? Sedang akumulasi ya. YU ini bukan bukan dilihat dari nilainya lagi, tapi brokernya lebih sedikit ya yang bayarnya. Ini menandakan bahwa dengan sedikit buyer ya mereka pengen barangnya semua nih dari semua sellernya pengen barang. Jadi sedikit buyer pengen banyak dari sellernya ini barangnya. Itulah menandakan akumulasi teman-teman ya. Menandakan akumulasi. Oke, asa sih bagus ya. Apalagi yang akumulasi YUBK kan. Ini cukup baik, cukup bagus. Tinggal kita lihat aja sampai mana dia mampu bertahan karena ada 3 resisten di atasnya. Oke, mungkin ini masih akan akumulasi sampai beberapa hari ke depan sih. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih saham requestan ya, Medco. Saham Medco hari ini terbang kalau nggak salah ya. Dia naik cukup cukup lumayan lah. Sebenarnya tadi naiknya cukup tinggi ya. Namun ditutup sampai 2%. Sebenarnya kalau kita ukur ya, dia naiknya sampai berapa tadi tuh? 5%. Sampai 6%-an lah ya. Kurang lebih sampai 6%-an dia naik. Kan dia dibuka gap up ya gitu. Sayangnya dia belum berhasil breakout ya, minor resisten yang ada di sini dan area resisten yang ada di sini. Masing-masing di 1575 sampai 1635. Supportnya di mana? Supportnya tentunya masih di sini ya. Nah, kalau ini tembus ya bisa jadi ini sih belum belum ini ya. Nah, di atasnya pun masih ada resisten sama seperti Asta tadi, ada 3 resisten di atasnya ya. Ternyata Medco pun sama gitu. Namun kalau saya mau pindahkan lebih jauh, nah sebenarnya support terkuatnya tuh ada di sini. Jadi selama di rentang waktu ini atau rentang ini gitu ya, so far masih aman sih gitu. So far asal dia tidak tembus di 1200
20. Itu untuk Medco secara analisa transaksinya. Nah, ada AK dia, AKZP akumulasi ya pantes dia naik. Tapi ada bantingan ternyata ya dari SQ, YU, XL ini udah pada jualan ya XL ya. Retail pada jualan, senang dia harga naik tadi tinggi. Jadi pada jualan dibanting dan average dari AK pun 1539. Saat ini sih floating loss ya per hari ini ya. Tapi kalau digabung dengan hari-hari sebelumnya mungkin average-nya lebih rendah mungkin ya. Gitu. Jadi untuk AK kalau kita cek dari 1 Januari apa yang terjadi? Ternyata dia masih nampung ya tuh di 1400 benar kan. Masih floating profit lah ya walaupun tipis. Jadi ini baru 1 Januari belum bulan-bulan sebelumnya ya. Oke, jadi seperti itu untuk Medco. Jadi ada kemungkinan besok masih bisa lanjut sih harusnya sih. Masih ada power buy-nya sih. Masih ada kekuatannya ya. Lalu kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada BKSL. Ya, di saham BKSL secara teknikal harusnya tadi naik ya. Nah, di BKSL per hari ini dia naik bener gitu ya. Tapi ada cukup bantingan tadi sehingga naiknya jadi 4% doang. Dan kalau kita cek ya, nah ini minor resistennya sudah ini ya ditembus ya. Dan supportnya sih support support minor ya di internal strukturnya belum ditembus, harusnya sih masih aman. Karena melihat hari ini sudah ada kenaikan dan bertepatan di area Fibonacci-nya kan. Dia ada rebound di area Fibonacci-nya. Mudah-mudahan besok masih bisa melanjutkan kenaikannya ya secara teknikal. Tapi kalau secara analisa transaksi, ternyata hari ini IF ya, dia akumulasi 29 miliar diikuti YP dan MG. Kayaknya ini satu paket ya IF, YP, MG. Karena masing-masing tuh 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sementara retail ini keluar ya 18 miliar. Excel keluar 18 miliar. AK-nya ada di sebelah kiri dibayar, YU pun dibayar. Harusnya sih bisa melanjutkan kenaikannya nih BKSL untuk tanggal 23 Januari 2026. Disclaimer on ya teman-teman ya, disclaimer on. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Kija. Nah, di saham Kija, kalau kita cek nih ya, saham Kija, analisa teknikalnya seperti apa saham Kija? Hari ini berbentuknya doji ya. Tadi sempat naik cukup tinggi gitu ya. Namun ada bantingan pun ya ketika ada jualan didorong lagi ke atas ya kan gitu ya. Jadi doji bentuknya. Nah, doji ini sinyal-sinyal sebenarnya teman-teman, sinyal-sinyal pembalikan dengan catatan candle berikutnya ya. Candlenya berbentuk hijau gitu ya. Naik gitu candle ya, bukan turun. Karena kalau candle turun ya bukan sinyal-sinyal pembalikan dong gitu ya. Dan dia saat ini tepat berada di area resisten become supportnya ya, di area 264-an gitu ya. Sehingga ada kemungkinan ini akan terjadi reversal. Melihat dari volumenya pun dia cukup tinggi di atas volume MA 20. Secara weekly pun kalau kita cek, nah ya kan dia terkonfirmasi teman-teman. Kalau kita cek tuh, di sini kan dia ada resisten ya. Terus di sini ada resisten ya. Saat ini sih sedang apa? Sedang koreksi aja. Kalau melihat dari ini kan volume break ya, dia break terus volumenya tinggi, turunnya pun ya tanpa volume atau volumenya lebih rendah. Jadi terkonfirmasi lah ya. Secara analisa transaksi untuk Kija sih hari ini TPAK, BK juga jualan sih. Yang masuk XLPDYP ya. Kalau formasinya seperti ini justru dia akan turun teman-teman. Sayang sekali. Oke, kita ke saham yang terakhir yaitu ada APLN ya. Ada APLN, ini Agung Podomoro ya. Agung saham dari Agung Podomoro Land. Kalau kita cek hari ini dia ada berbentuk ya. Ini bisa dikatakan ya, hampir tapi kayaknya enggak. Ini tadi saya mau sebutnya sebagai bullish harami, tapi sayangnya ekornya ada di area ekor dia. Harusnya di semuanya tuh di dalam body candle-nya itu baru valid bullish harami. Namun sayangnya ini bukan ya. Jadi bukan ya teman-teman. Dan kalau kita cek dia masih di area konsolidasinya ya yang sebelumnya ada resisten, mungkin dia akan ke area resisten become supportnya dulu. Kalau kita cek juga berdasarkan Fibonacci, mungkin dia akan ada di area kisaran sini, teman. Nah, pas dengan area resistennya nih yang menjadi support sekarang.
Dia naik dengan volume, turunnya tanpa volume. Artinya power buy-nya harusnya sih masih kuat. Harusnya masih kuat, oke? Dan kalau kita cek secara analisa transaksinya, hari ini ya KI, YU, MGCP jualan. CC-nya masuk, ada Excel juga, ada KK, ada PD, ada DR ya. Tinggal adu kuat-kuatan aja sih sebenarnya ini. Kalau kita lihat CC-nya apakah dia foreign? Benar ya, dia foreign. Kakaknya pun foreign 20.000 kan. Nah, berarti ini menandakan ada adu kekuatan nih di APLN nih. Tinggal kuat-kuatan aja nih. Apakah lebih kuat sellernya atau lebih kuat buyernya? Kalau lebih kuat buyernya, harusnya besok bisa naik lagi nih. Ya. Tapi kalau kita cek secara weekly, nah ini ya lebih mantap sih. Dia saat ini memang di area resisten become supportnya saat ini ya. Karena resisten yang saat ini terdekat sih ada di atas ini kan. Nah ya, karena dia sebelumnya breakout area resisten sini dan mungkin akan berkonsolidasi di area sini dulu ya. Kalau melihat volumenya pun ya kan breakout dengan volume yang meyakinkan, turun tanpa volume per hari ini gitu ya, per hari Kamis 22 Januari. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi jangan lupa kalau teman-teman sudah profit di trailing stop ya minimal atau langsung aja di take profit, jangan cuma take picture aja. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau teman-teman suka video analisa ini, like yang banyak biar teman-teman yang lain bisa dapat yang manfaatnya juga. Komen aja kalau teman-teman ada request saham-saham tertentu. Dan yang paling penting adalah subscribe channel Saham Upside biar saya lebih semangat. Thank you for watching this video and see you on the next video.